Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sahabat BSI yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenan dari nikmatnya dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul dalam majelis tholaqul ilmi yang kita selenggarakan secara rutin di setiap hari Kamis dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya, dan semoga kita semua telah menjadi bagian umatnya Nabi yang mendapat syafaat yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara sahabat BSI sekalian, pada kesempatan kultum kali ini saya akan mengangkat sebuah judul, yaitu menjadikan kerja sebagai ibadah. Ibu bapak yang saya hormati, Islam adalah sebuah agama tauhid, yaitu sebuah kepercayaan tentang keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ketauhidan itu di sekelilingnya beraneka ragam kesatuan yang lahir yang membentuk keyakinan. Seperti halnya rukun Islam, rukun iman, dan juga seluruh makhluk-makhluknya. Yang bila bagian-bagian itu terlepas, tentunya maka terlepas pula adanya ajaran ketauhidan. Nah, ibaratnya sebuah matahari yang dikelilingi oleh seluruh planet, ya, planet tata surya dan lain sebagainya, yang bila itu terlepas tentunya planet itu akan hancur dan tidak membentuk sebuah alam semesta. Pun halnya demikian dengan bagian-bagian tadi, ada namanya dunia dan akhirat, yang mana aspek dalam ketauhidan dunia dan akhirat ini adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga yang kaitannya dengan amaliyah ataupun pekerjaan, maka tidak tepat kalau dinyatakan bahwa ada istilah amal dunia dan ada amal ukhrawi. Jadi kurang tepat, karena keduanya sebenarnya merupakan ibarat seperti dua sisi mata uang, ya, dua sisi mata uang yang memiliki dua wajah yang saling menjadi satu. Nah, ibadah dan kerja pun sesungguhnya demikian. Artinya itu adalah satu kesatuan. Karena itu pula pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hamba atau makhluk dapat menjadi ibadah. Artinya kita tidak hanya melakukan ibadah itu yang sifatnya hanya ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang sifatnya wajib yang sudah ditentukan, tapi dengan bekerja pun dapat menjadi sebuah nilai ibadah. Dan tentunya karena itu sebuah ibadah, ada ganjaran atau ada reward yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bukan hanya di dunia, ya, kalau bekerja kan jelas rewardnya, kalau kita bekerja dapat salary, dapat pendapatan, ada gaji dan lain sebagainya. Tapi kalau kerja itu sebagai nilai ibadah, tentunya dia juga akan ada reward, yaitu berupa pahala yang Allah berikan, dan itu tentunya bisa menjadi bekal kita kelak di akhirat. Kerja itu bisa didefinisikan sebagai sebuah penggunaan daya, ya. Jadi penggunaan daya, kekuatan yang dilakukan oleh manusia. Secara garis besar, Allah menganugerahkan kepada kita itu 4 pokok hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan daya tadi. Yang pertama adalah daya fisik. Daya fisik ini adalah yang menghasilkan kegiatan fisik dan keterampilan. Jadi kita bekerja, kita beraktivitas adalah menggunakan daya fisik. Yang kedua, anugerah yang kedua adalah berupa daya pikir. Daya pikir ini adalah yang mendorong seorang pemiliknya, jadi pemilik atau orang yang memiliki daya pikir ini untuk berpikir, menghasilkan suatu ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Lalu ada namanya daya kolbu. Daya kolbu ini menjadikan manusia yang mampu berhayal mengekspresikan semacam suatu keindahan, seni dan lain sebagainya. Lalu ada daya hidup, yang mana daya hidup ini adalah yang menghasilkan semangat juang.
giroh bagi manusia untuk menghadapi tantangan serta dalam menghadapi kesulitan. Nah, dalam mengoptimalkan atau menggunakan daya tadi, walaupun sesederhana mungkin, tentunya itu namanya disebutlah yang disebut dengan kerja tadi atau amal. Sehingga kita dalam beramal tentunya menggunakan salah satu dari 4 daya tadi. Karena itulah kita dituntut untuk bisa mengoptimalkan daya-daya tadi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita merujuk ke salah satu firman Allah di surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, merujuk dari ayat ini artinya segala upaya atau daya yang kita lakukan, yang itu pun berbentuk misalkan dalam sebuah pekerjaan, artinya itu tidak lain adalah sebenarnya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Sehingga jangan sampai kita bekerja itu hanya sekedar mengharapkan duniawi, tapi melepaskan esensi dari pekerjaan itu sendiri, yaitu beribadah kepada Allah. Nah, selanjutnya bagaimana sebuah kerja atau sebuah amal yang dilakukan oleh manusia bisa dianggap sebagai sebuah ibadah. Nah, ini tentunya ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, amal atau kerja tadi yang pertama adalah harus disandarkan niatnya adalah hanya kepada Allah atau lillahi ta'ala. Artinya jangan sampai kita kerja itu betul kita ada niat mencari kehidupan dunia, tapi ya tadi karena kita ingin menjadikan amal atau kerja kita biar bernilai ibadah, maka yang pertama yang dilakukan adalah sandarkan niat hanya kepada Allah atau lillahi ta'ala. Kita bekerja di UI itu juga lillahi ta'ala. Kita bekerja dimanapun itu juga mari kita kita niatkan lillahi ta'ala. Yang kedua, agar sebuah amal atau kerja tadi bernilai ibadah, tentunya ya kita harus mengawalinya dengan menyebut atau dengan niat ya. Jadi sadar pada Allah yang kedua niat dengan bismillah ya. Kita awali niat kerja kita dengan bismillah, maka ini juga sebagai reminder ke saya pribadi dan juga sahabat BSI sekalian, pastikan saat kita berangkat keluar dari rumah untuk melangkahkan kaki menuju tempat kerja kita, awalilah dengan bismillah. Insya Allah dengan diawali dengan bismillah ini, maka disitulah amal atau kerja kita dihitung pertama kali menjadi amalan ibadah. Sehingga langkah demi langkah kita, sekian meter, sekian kilometer langkah kita dari rumah sampai tempat kerja kita, sampai kita nanti kembali, itulah insya Allah akan dinilai sebagai sebuah ibadah. Dan yang terakhir tentunya setelah diawali dengan basmalah, saat kita sudah pulang ke rumah, akhirnya dengan alhamdulillah. Kita puji, kita berikan syukur kepada Allah karena telah memberikan pekerjaan kepada kita, telah memberikan nikmat kepada kita berupa kerja. Karena sekecil apapun pekerjaan kita, itu tentunya adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Dan minimal bentuk syukur adalah dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Karena sekecil apapun kerja kita, kalau kita lihat itu berasal dari Allah. Artinya kalau Allah mencabut nikmat kerja, tentunya kita juga tidak akan bisa atau tidak punya pekerjaan. Karena tentunya kita lihat banyak di sekeliling kita orang-orang yang dengan banyak kekurangannya, yang itu mungkin dia tidak punya pekerjaan, dan karena kita masih diberikan nikmat bekerja, tentunya harus selalu kita syukuri dengan cara minimal saat kita sudah mengakhiri periode kerja kita di hari itu, ya kita akhiri dengan hamdalah atau sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sebagai catatan adalah ada sebuah qaul atau maqalah, ucapan yang diucapkan oleh Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengingatkan kepada kita yang kaitannya dengan pekerjaan yang hubungannya dengan harapan kita mendapatkan rezeki. Karena kerja kita tentunya kita bekerja harapannya adalah mendapatkan rezeki. Ada sebuah qaul atau ucapan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali yang berbunyi, rezeki yang tidak diperoleh hari ini. Jadi rezeki yang tidak diperoleh hari ini itu masih dapat kita upayakan, dapat kita peroleh lebih banyak di hari esok. Tetapi waktu yang berlalu di hari ini tidak mungkin kembali lagi esok hari. Artinya, mari kita gunakan waktu kerja kita dengan semaksimal dan seoptimal mungkin. Mari kita jalankan amanah yang sudah diberikan kepada kita dalam bekerja di UI dengan sebaik mungkin, sehingga dapat menghasilkan di samping
hasil duniawi dan lebih-lebih adalah hasil akhirat sebagai pahala kita untuk bekal kita di akhirat kelak. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan sebagai catatan bagi saya pribadi, sebagai reminder bagi saya pribadi dan juga untuk para sahabat sekalian. Akhirul kalam, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.